Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Alif Utama. Saya salah satu dosen dari Universitas Widya Kartika, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengajaran yang sudah saya lakukan di Universitas Widya Kartika dengan mata kuliah sensor dan aktuator. Dosen pengampu mata kuliah sensor dan aktuator ini adalah saya sendiri, Yoga Alif Utama, di mana tidak hanya mata kuliah ini yang saya ampu, ada beberapa sebenarnya, yaitu permodelan simulasi, sistem pengaturan dasar, dan robotika. Lalu saya lulusan S1 di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan bidang ilmu teknik mekatronika. Saya mulai masuk tahun 2008 dan lulus tahun 2012. Pendidikan saya lanjutkan ke S2 di Institut Teknologi 10 November dengan bidang ilmu yaitu teknik sistem pengaturan, di mana saya masuk tahun 2013 dan lulus pada tahun 2015. Judul skripsi di S1 saya yaitu rancang bangun robot pembersih sampah dengan kontrol kecepatan menggunakan metode proporsional derivatif untuk gerakan manipulasi. Di mana nama pembimbing saya adalah Ibu Enda Sriawati dan Didik Setio Purnomo. Jadi di eh, jenjang S1 saya itu lebih kepada rancang bangun sebuah robot. Kemudian untuk S2, judul tesisnya yaitu Design Fuzzy Disturbance Observer dengan Neuro Fuzzy Inverse Model untuk pengendalian kecepatan paralel hybrid electric vehicle. Dengan nama pembimbing saya yaitu Ibu Tri Hastuti Agustina dan Bapak Yosafat Pramudianto. Untuk S2 ini tesis saya lebih ke simulasi, di mana simulasinya merupakan simulasi pengendalian kecepatan sebuah electric vehicle dengan tipe parallel hybrid. Ini adalah profil mata kuliah sensor aktuator, di mana kodenya adalah TK2514. Rumpun mata kuliahnya merupakan mata kuliah keilmuan keterampilan. Saya mengajarkan mata kuliah ini di semester 5, di mana lama mengajarnya yaitu 2 SKS dengan pertemuan total dalam satu semester 14 kali. Tidak semua mahasiswa bisa mengikuti mata kuliah ini, jadi ada mata kuliah persyaratan sebelumnya, yaitu pertama, mahasiswa tersebut harus memahami algoritma dan pemrograman dasar sebelum memasuki mata kuliah ini. Kemudian yang kedua, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan lanjutan dari algoritma dan pemrograman. Jadi algoritma dan pemrograman ini harus tuntas terlebih dahulu sebelum mengikuti mata kuliah ini. Selanjutnya, mahasiswa harus mengikuti pemrograman web dan microcontroller, sehingga mahasiswa tersebut bisa memiliki dasar-dasar pemrograman web dan dasar-dasar dalam mencoba beberapa microcontroller. Hal ini penting sih karena sensor dan aktuator ini bisa berfungsi jika ada microcontroller atau ada controller di dalamnya. Jadi fungsi controller ini untuk mengendalikan aktuator sekaligus membaca sensornya. Dan selain itu persyaratan lain yaitu mahasiswa diharuskan mengikuti mata kuliah elektronika dasar dan elektronika lanjut. Untuk penilaian atau assessment, saya membagi menjadi 3 penilaian, yaitu pertama tugas sebanyak 30%, kemudian UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40%. Jadi tugas dan UTS memiliki porsi yang sama yaitu 30%. Kemudian UAS agak lebih tinggi sebesar 40%. Pertama, capaian pembelajaran program studi yaitu mahasiswa mampu mengembangkan sebuah sistem yang terdiri dari sensor dan aktuator untuk kegiatan di industri maupun di masyarakat. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, mahasiswa mampu membuat suatu sistem baik sifatnya manual atau otomatis yang terdiri atas 3 bagian utama yaitu sensor, controller, dan aktuator. Dengan basisnya Internet of Things, jadi sistem ini nanti bisa berkomunikasi dengan
internet. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memecahkan suatu persoalan otomasi di bidang teknik elektronika. Jadi kalau kita bisa rangkum deskripsi mata kuliah ini, itu berisi konsep-konsep dasar mengenai sensor-sensor dan aktuator dan cara kerja dalam pembacaan sensor dan aktuatornya. Selain itu, mata kuliah ini juga mengajarkan bagaimana cara mengakses sensor-sensor tersebut dan menggerakkan aktuator menggunakan controller dengan basisnya Internet of Things. Yang mana kita tahu Internet of Things itu booming akhir-akhir ini dan merupakan ilmu baru yang seharusnya kita harus membuat sistem yang bisa berkomunikasi dengan internet. Jenis sensor yang dibahas pada mata kuliah ini yaitu sensor suhu, cahaya, jarak, listrik, gerak, dan gaya. Dengan jenis aktuatornya adalah jenis motor DC, motor servo, piezo, relay, dan lampu. Pokok bahasanya ada 4, yaitu pengertian dan cara kerja sensor dan aktuator, kemudian sensor suhu, cahaya, gerak, listrik, jarak, dan gaya. Yang ketiga, aktuator, yaitu berupa motor DC, motor servo, piezo, relay, dan lampu. Kemudian yang terakhir, pembuatan rangkaian otomasi. Setelah kita tahu bagaimana caranya membaca sensor dan menggerakkan aktuator, dengan basisnya, kembali lagi basisnya Internet of Things. Jadi tidak hanya membuat rangkaian otomatis yang terdiri atas sensor, kontrol, dan aktuator, dia juga harus bisa berkomunikasi dengan internet. Software yang digunakan adalah Arduino IDE sebagai kode editornya dan Tinkercad ketika ingin mensimulasikan sistem yang terdiri dari sensor dan aktuator tadi. Kemudian untuk hardware-nya ada beberapa, yaitu sensor seperti yang saya jelaskan tadi, ada suhu, cahaya, jarak, listrik, gerak, dan gaya. Aktuatornya berupa motor servo, motor DC, piezo, relay, dan lampu. Kemudian microcontroller Arduino atau not MCU dibutuhkan juga. Sekaligus untuk menyambungkan antara microcontroller dengan PC atau laptop, kita juga butuh kabel USB dan kabel jumper. Referensi yang saya gunakan ada 2, yaitu dari Rianto Sigit yang nama bukunya adalah Robotika Sensor dan Aktuator. Kemudian yang kedua dari Dian Artanto dengan buku yang berjudul Interface Sensor dan Aktuator menggunakan Proteus, Arduino, dan LabVIEW. Ini adalah rencana pembelajaran semester yang lebih lengkap. Jadi mulai dari capaian pembelajaran, deskripsi mata kuliah, pustakanya, media pembelajaran, assessment, kemudian mata kuliah persyaratannya. RPS ini sudah saya rancang sedemikian rupa sehingga terdapat 14 pertemuan untuk menguasai mata kuliah ini. Dengan masing-masing pertemuan memiliki bobot nilai yang tersendiri. Untuk ujian tengah semesternya, mahasiswa membuat sebuah laporan percobaan untuk tiap pembacaan sensor yang mereka lakukan. Untuk selanjutnya, ini adalah rencana pembelajaran semester yang jauh lebih lengkap. Di sini ada capaian pembelajaran, deskripsi pokok bahasan, pustakanya, media pembelajarannya, dan asesmennya. Kemudian untuk selanjutnya, di sini sudah saya rancang sedemikian rupa sehingga ketika mahasiswa telah mengikuti 14 kali pertemuan, mahasiswa bisa mencapai capaian pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, di mana masing-masing pertemuan memiliki bobot penilaian sendiri-sendiri. Fokus utama di awal, mahasiswa akan belajar bagaimana konsep dasar dari sensor dan aktuator. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membaca setiap sensor, setiap jenis sensor yang diajarkan. Dan UTS-nya berupa laporan percobaan tiap pembacaan sensornya. Setelah UTS berlangsung, fokus utama pengajaran selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa mampu menggerakkan berbagai aktuator yang saya jelaskan tadi. Setelah mahasiswa bisa membaca sensor dan bisa menggerakkan aktuator-aktuator yang telah saya ajarkan, maka selanjutnya mahasiswa akan diminta untuk membuat
sebuah sistem yang terdiri dari sensor dan aktuator yang telah mereka pelajari. Tidak hanya itu, mereka juga akan dibimbing bagaimana caranya membuat sistem yang bisa berkomunikasi dengan internet. Sehingga basis sistemnya itu tidak hanya sistem otomasi biasa, tapi sistem otomasi yang berbasis Internet of Things. Dan inilah video ketika saya mengajar sensor aktuator ini. Silakan menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Selamat datang di pertemuan pertama di mata kuliah sensor dan aktuator. Saya dosen pengampu di mata kuliah ini sekarang, jadi nanti kita sama-sama belajar sensor dan aktuator bareng-bareng ya di 1 semester ke depan. Nah, sebelum saya mulai mata kuliah ini, jadi ada baiknya saya pendahuluan dulu. Jadi saya akan terangkan terlebih dahulu sebenarnya mata kuliah sensor dan aktuator ini seperti apa sih? Oke, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, saya besarkan dulu. Jadi ini rencana pembelajaran di 1 semester yang ke depan. Kemudian apa saja sih yang akan kita pelajari nanti? Jadi awalnya ini pengertian dan cara kerja sensor dan aktuator itu seperti apa sebenarnya? Konsep dasarnya. Kemudian yang kedua itu kita belajar banyak sensor di sini. Ada sensor suhu, cahaya, gerak, listrik, jarak, dan juga gaya. Jadi ada banyak ya di sini ya. Dan ini di lab kita juga ada. Nah kebetulan di semester ini saya akan coba untuk membuat suatu sistem pengajaran. Jadi tidak hanya basisnya di lab, tapi kita bisa belajar menggunakan simulasi. Yang mana simulasi ini ya nanti saya ajari detail. Tapi yang pasti jauh lebih mudah kita pelajari jika kita belajar tidak tatap muka begini, jadi lewat online begini. Jadi nanti tolong ini mungkin kalau seandainya di rumah kalian wifi-nya atau misalnya internetnya agak terganggu ya mungkin harus diperbaiki. Jadi karena simulasi ini nanti pengaruh sekali ke dipengaruhi oleh kualitas internet di rumah kalian. Gitu ya. Dan yang ketiga ini nanti kita juga di simulasi itu bisa belajar aktuator. Aktuatornya berupa apa saja nih? Motor DC, motor servo, bisa piezo, bisa relay, dan lampu. Dan kemudian setelah kita belajar sensor, kita belajar aktuator, setelah itu kita akan membuat rangkaian yang isinya tadi sensor, aktuator, dan basisnya nanti bisa berkomunikasi dengan internet atau Internet of Things. Pustakanya ini ada 2, ini ada di perpus, itu namanya Robotika Sensor dan Aktuator karangan Rianto Sigit. Dan kemudian yang kedua itu Artanto Dian, judulnya Interface Sensor dan Aktuator menggunakan Proteus, ini juga simulasi, Arduino, itu salah satu jenis microcontroller, kemudian LabVIEW juga bisa. Ini paket lengkap ya, jadi di bukunya semua dijelaskan. Kemudian media pembelajarannya ada 2 kalau software. Nah ini saya harapkan ini terinstall di laptop kalian masing-masing. Jadi Arduino IDE sebagai kode editor nanti untuk memprogram Arduino-nya. Atau jika tidak, kita bisa menggunakan simulasi seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di semester ini saya akan coba untuk menjelaskan mata kuliah ini by simulasi. Tapi simulasi ini butuh kualitas internet yang cukup lumayan. Jadi namanya Tinkercad. Saya akan kenalkan hari ini kepada kalian bagaimana cara mensimulasikan jauh lebih sederhana. Kemudian untuk hardware-nya,
Itu ada sensor suhu, cahaya, gerak, listrik, jarak, dan gaya. Aktuatornya motor servo, motor DC, piezo, relay, dan lampu. Dan semuanya di Tinkercad ini ada semua. Lalu microcontrollernya berupa Arduino atau bisa pakai Node MCU Lolin, terserah. Nanti butuh juga kabel USB atau kabel jumper, dan juga yang tentunya kita juga butuh PC atau laptop. Kalau seandainya karena kita tidak di lab ya, jadi ini semua by simulasi, jadi mungkin kabel kita masih belum butuh ya, Dan assessmentnya, penilaiannya itu 3, seperti biasa sejak awal saya selalu menerapkan ini. Jadi tugasnya 30%, UTS-nya 30%, UAS-nya 40%. Dan mata kuliah persyaratannya itu yang tentunya kalian sudah ikuti semua ya. Ya, pertama itu algoritma pemrograman, dasar-dasar basic pemrograman harus menguasai ya. Jadi harus ikut mata kuliahnya. Kemudian bahasa pemrograman itu merupakan lanjutan dari algoritma pemrograman, microcontroller, dasar-dasar mikro, terus pemrograman web karena kita membuat sebuah sistem basisnya Internet of Things. Kemudian elektronika dasar basic elektro, dan elektronika lanjut sebagai lanjutan dari elektronika dasar. Nah, selanjutnya saya akan terangkan apa sih yang kita pelajari nanti setiap pertemuannya ya. Jadi pertemuan pertama ini saya harapkan kalian mengerti apa sih konsep dari sensor dan aktuator. Dan nanti juga akan saya kenalkan simulasi yang akan kita pakai di 1 semester ke depan, yaitu Tinkercad. Kemudian di pertemuan 2 dan 3 nanti kita langsung akan membahas sensor suhu dan cahaya. Nanti aplikasinya nanti akan saya terangkan lebih lanjut, beserta bagaimana pembacaannya melalui microcontroller Arduino. Kemudian yang selanjutnya saya akan terangkan di pertemuan 45 tentang berbagai jenis sensor gerak dan listrik. Jadi bagaimana sebuah sensor bisa mendeteksi gerak dan bisa mendeteksi besaran listrik. Contohnya sensor tegangan, dia mengukur tegangan yang ada di suatu rangkaian, ada sensor arus, kemudian ada sensor hambatan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kalian akan belajar tentang sensor jarak dan sensor gaya. Nah, bagaimana kita mengukur sebuah jarak menggunakan sensor, dan sensor gaya. Gaya ini maksudnya gaya atau tekanan. Misalnya ada sebuah benda yang kita tekan dengan gaya tertentu. Nah, kita akan mengukur bagaimana sih, berapa sih gaya yang terjadi di situ. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Dan semuanya ini simulasi. Enaknya begitu. Jadi kita tidak perlu tatap muka dan kita bisa belajar sambil menggunakan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Kemudian di UTS-nya, nah kalian kan sudah belajar itu selama setengah semester 7 pertemuan untuk pembacaan sensornya. Nah, laporan percobaan tiap sensornya nanti kalian kumpulkan di saya, dan itu akan menjadi UTS kalian, nilai UTS kalian di situ. Setelah UTS selesai, nah baru kita akan belajar bagaimana menggerakkan aktuator. Aktuator yang pertama yang akan saya ajarkan bagaimana menggerakkan aktuator motor. Motornya bisa banyak, servo ada, terus DC, motor DC, lalu apalagi tadi, macam-macam ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggerakkan relay. Nah, harusnya kalian tahu karena sudah ikut elektronika dasar dan lanjut. Jadi relay itu dia akan mematikan atau memutus atau menghubungkan suatu jaringan listrik dengan bermodalkan kontaktor. Jadi dia kontak atau enggak dengan sebuah pergerakan elektromagnetik begini. Jadi ketika elektromagnetiknya menyala, kontaktornya akan putus atau nyambung.
Begitu pula sebaliknya, yaitu relay ya. Jenis-jenisnya ada banyak sekali. Ada relay SPDT, DPDT, itu nanti kita pelajari di pertemuan 11 dan 12. Kemudian di pertemuan 13 kita akan mencoba menyalakan aktuator, lampu dan piezo. Ini berbagai lampu dan piezo kita akan pelajari di sini. Kemudian setelah semuanya selesai, nah baru kita akan masuk ke dalam konsep dasar dari Internet of Things, basicnya dulu. Jadi bagaimana sistem bisa berhubungan dengan sebuah internet, jadi bisa berkomunikasi dengan internet. Nah, setelah bisa, saya akan tambahkan bagaimana sistem tersebut selain berkomunikasi, juga dia membaca sensor dan menyalakan sebuah aktuator. Dan kemudian kita akan buat satu sistem paket lengkap ya. Ada sensor, aktuator, termasuk controller di situ. Yang berbasisnya basis Internet of Things. Nah, UAS-nya, ujian akhir semesternya, nanti kalian akan membuat sebuah sistem, terserah sistemnya untuk tujuannya untuk apapun terserah. Tapi saya butuh konsepnya seperti apa, permasalahan seperti apa, lalu solusi dari kalian bagaimana, dan solusi ini berupa sebuah sistem yang nanti kalian buat di ujian akhir semester. Seperti yang saya bilang tadi ya, jadi tugas-tugas selama di perkuliahan jumlahnya akan sebanyak 30%, UAS-nya 30% dan UTS-nya 30%. Nah, seperti ini. Oke, itu dari penjelasan saya mengenai rencana pembelajaran di semester ini. Ini namanya Autodesk in Tinkercad, jadi dia punyanya Autodesk. Jadi pembelajaran rangkaian jarak jauh. Nah, kalian masuk ke www.tinkercad.com. Setelah itu kalian klik Start Tinkering. Nah, sebenarnya harusnya saya jadi edukator ya. Saya jadi edukator. Kalian jadi student. Cuma untuk saat ini kalian jadi edukator saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian bisa mengoperasikan ini nanti. Lalu klik continue, lalu klik ini I certify, dan kemudian kalian sign in aja, sign in kalau sudah ada akun Gmailnya. Nah, ini saya pakai email saya dulu ya. Nah, di sini enaknya di Tinkercad ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Ini ada kode blok, jadi basic pemrograman, ada lesson, ada sirkuit, ada 3D design. Kalau 3D design ini kita membuat sebuah desain 3D yang nantinya kita bisa convert itu, kita bisa masukkan ke dalam printer 3D. Nah, kita karena basicnya sirkuit, kita buat sirkuit aja dulu. Jadi create new circuit. Begini. Nah, untuk basicnya, ini ada workspace ya di sini. Basicnya kita masuk ke sini, lalu masuk ke Arduino. Nah, di sini ada rangkaian-rangkaian dasar di sini. Nah, tentunya kalau di basic microcontroller, kalian pasti sudah mendapatkan rangkaian ini ya. Jadi kita buat yang sederhana dulu, kita buat yang blink. Kalian klik di sini, lalu kalian geser ini ke sini, ke workspace kita. Nah, begini. Nah, di sini
ada sebuah microcontroller Arduino, kemudian kita pasangi resistor, ini 330 ohm ya, oranye, beri coklat. Ini lampunya. Nah, enaknya di sini lampunya bisa kita ganti-ganti. Saya nggak suka merah, saya sukanya hijau aja, bisa. Saya maunya orange saja, Pak, boleh. Atau kita mau coba yellow juga boleh. Ya. Nah, kodenya, bagaimana menyalakan ini? Kita klik kode di sini. Kalau kita ingin masukkan kodenya. Nah, di sini sudah ada blok-blok yang seperti ini modelnya, seperti puzzle begini. Jadi kita tidak perlu kita tidak perlu seperti di Arduino IDE kita harus ngetik ya, ngetik. Nah di sini tinggal drag aja, drag and drop. Jadi ini misalnya begini, nah drag di sini. Waduh, saya nggak jadi pakai ini, ya tinggal dibuang saja. Nah begini, nah hilang ya. Nah, karena kita memilih rangkaian yang sudah jadi, rangkaian blink. Nah, di sini sudah ada ininya ya, sudah ada programnya. Ini programnya berupa blok begini. Nah, di sini misalnya mau kita convert ke dalam teks, bisa juga. Nah, begini. Ini seperti yang kalian pelajari ya di mana? Di dasar mikrokontroller. Oke, kita coba ya, kita start simulasinya. Oke, mulai jalan. Nah, ya berkedip ya. Nah, begitu. Nah, kita bisa membuat rangkaian sederhana dari simulasi ini. Yang tentunya banyak sekali ya ini. Misalnya kita buat tone melodi, servo. Nah, seperti saya bilang, semua sensor yang saya terangkan tadi di sini ada semua. Kita buat komponen dan all. Kita pilih all. Nah, ini ada fotodiode. Nah, ini ada force sensor, sensor gaya, flex sensor. Dia mengukur kelengkungan berdasarkan gaya yang diterima oleh sensor ini. Ada ultrasonic distance, ada sensor jarak, ada peer sensor, sensor gerak, ada sensor suhu, temperature sensor ini ada gas sensor di sini, lebih lengkap lagi ya. Lebih lengkap lagi. Kita kalau misalnya masih sampai nanti pertemuannya kita bisa belajar gas sensor. Outputnya banyak juga di sini. Ada LED biasa, ada LED RGB, ada 3 ya, red, green, blue, ground, untuk menyalakan berbagai macam warna. Kemudian ada light bulb di sini. Kemudian, nah ini aktuatornya banyak. Ini ada DC motor, ada DC motor pakai encoder, ada yang micro servonya ada banyak ya, jenisnya aja ada banyak. Ada motor yang dinamo yang kecil yang sederhana itu, ada piezo, ada IR remote, ya, ada 7 segment, nah seperti yang ada di dalam kalkulator itu. Ada LCD 16x2, macam-macam. Ada solar cell di sini bahkan. Ini kita bisa pakai nanti. Jadi kita pengen tahu kira-kira berapa sih daya yang dibutuhkan oleh sebuah Arduino, ini kita bisa pakai. Nah, kemudian mikrokontrollernya ada ATT ini, ada microbit. Nah, instrumennya banyak ini, ada osiloskop, function, termasuk IC-nya cukup lengkap di sini. Nah, ini relaynya ada 2 seperti saya bilang tadi, ada tipe SPDT, ada DPDT. Apa bedanya? Nah, nanti saya terangkan lebih lanjut. Nah, ini ada pin header, ada IC logic. Masih ingat ya, rangkaian digital gerbang NAND, OR, dan lain-lain. Oke, coba kalian buat ini. Ini saya stop.
Coba kalian buat ini, kemudian share ke saya rangkaian ini. Coba kalian sekarang gantian yang sharing ya. Oke, coba. Ada yang sudah selesai? Coba ini Pak. Coba mungkin dari Joni. Bisa share screen mungkin? Joni bagaimana? Silakan share screen. Sudah Pak. Kelihatan Pak ya. Oh gitu. Oke. Oke, kamu ganti warna biru ya. Iya. Nah, bisa nggak ganti lain misalnya? Kamu stop dulu di situ. Kamu stop dulu. Ini kalau nggak di stop nggak bisa Pak ya? Apanya? Bisa langsung. Ganti warnanya bisa langsung. Oh iya bisa langsung. Putih bisa gitu ya. Nah, Ya. sekarang bagaimana caranya kamu mempercepat ini lampu LED-nya ini? Nah ini Pak. Bagaimana caranya? Kita pakai code di situ. Code-nya ini tadi. Nah ya. Mau coba-coba. Oh boleh. Silakan. Coba saja. Nah itu pakai blok. Nah, ini kan baru buat kali ini. Coba. Jadi itu detiknya coba kamu ganti agak lebih cepat. Misalnya kasih aja atau agak lama aja. Coba 2 detik, 2 detik coba. 2 detik. Nah, 2 detik. Low-nya tetap 1 detik saja. Kita coba start simulasi juga. Tunggu. Nah, jadi ketika 2 detik apanya itu? 2 detik itu dia menyalanya 2 detik, agak lama ya. Agak lama 2 detik. Nah, kemudian matinya hanya 1 detik gitu loh. Nah, begitu ya. Paham ya Joni ya? Paham. Oke. Nanti bisa dicoba-coba yang lain bagiannya Pak. Ya, itu ada vibration motor dan sebagainya. Oh, banyak sekali. Menarik kok. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Oke, Henny. Gimana, Hen? Iya Pak. Oke, gimana? Sudah selesai? Cobanya? Ini Pak. Tapi maaf sebelumnya Pak, saya pakai HP, soalnya kamera saya rusak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Itu nyala sama matinya berapa detik itu, Henny? Ini saya aturnya 0,1 Pak ini. 0,1. Oh iya, agak cepat ya berarti ya. Agak Oke. cepat ya. Paham kan apa yang saya jelaskan tadi? Jadi dia ketika high itu berapa detik dia menyala, dan low-nya ketika dia mati. Nah, kamu bisa set berapa waktu dia mati. Jadi bisa matinya lama atau hidupnya lama. Gitu. Dicoba ya. Coba kamu buat waktunya bisa agak lebih lama atau lebih singkat. Bisa ya?
Ini ya. Bisa Pak, bisa. Oke. Oke, mungkin selain itu ada yang ditanyakan mungkin untuk yang lain. Mungkin untuk Kevin atau Adi mungkin ada yang ditanyakan. Halo Adi. Tanya ini begini Pak, Oh ya Kevin yang gimana? dia Ada yang ditanyakan? yang di aplikasi tadi itu bedanya sama yang aplikasi Proteus Pak, bagaimana Pak? Gimana? Sorry? Yang aplikasi tadi itu jadi bedanya sama Proteus Pak. Nah gini, kalau Proteus, jadi Proteus itu simulasi juga sama, cuma simulasinya itu kalian harus install dulu softwarenya di laptop kalian masing-masing. Jadi kalau laptopnya agak lemot, dia juga lemot gitu. Dan juga menghabiskan memori kalian di laptop atau PC kalian. Kalau seandainya ini kalau seandainya Tinkercad kalian tidak perlu lagi untuk install atau untuk beli ininya, installernya dan sebagainya, copy install, tidak perlu. Jadi kalian hanya butuh internet saja, seperti yang saya bilang tadi, butuh internet yang stabil, nggak perlu cepat, tapi stabil gitu aja. Dan kalian hanya butuh Gmail aja, gitu, kan lebih enak. Dan semuanya sudah ada di situ, sensornya, aktuatornya. Proteus ada, cuma Proteus itu sensor dan aktuatornya terbatas dan nggak ada solar cell di situ. Saya kira nggak ada solar cell, nggak ada yang namanya piezo atau IR remote, nggak ada. Mungkin kalau LCD masih ada, sensor jarak masih ada, sensor suhu ada. Cuma misalnya yang lain seperti tadi relaynya pun masih jauh lebih lengkap di sini. Dan di sini kamu dikemas dengan gambar yang menarik gitu loh. Jadi kalau di Proteus kan benar-benar full skematik. Jadi kalau yang skematiknya nggak tahu, misalnya relay itu skematiknya gimana sih? Nah, kalian kan tahu, kan kalian sudah masuk di mata kuliah elektronika dasar dan lanjut kan tahu. Tapi bagi orang awam yang tidak tahu, yang ingin belajar elektro, susahan. Kalian buat resistor itu kalau di sini kan tampak nyata, ada seperti itu, terus ada garis gelang-gelangnya begitu. Nah kalau di Proteus seperti bergerigi begini ya, begini, nah itu simbol resistor, kan nggak ada orang tahu. Kalau yang ini, jadi basicnya dari benda nyata yang dituangkan di dalam sebuah simulasi yang cukup bagus menurut saya. Gitu sih. Paham? Kevin? Oke, makasih Pak. Paham Pak. Oke. Mungkin itu saja ya pendahuluan pertama di pertemuan pertama hari ini ya. Jadi kita akan lebih kita lebih explore lagi Tinkercad ini dengan seperti yang saya jelaskan tadi. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar sensor suhu dan sensor cahaya, di mana sebuah sensor itu bisa mengcapture suhu, bisa dan juga mendeteksi cahaya ada atau tidak cahaya. Nah, biasanya sensor suhu ini nanti misalnya katakanlah saya buat sistem yang ketika suhunya naik kipasnya menyala, seperti itu. Jadi sistem otomasinya seperti itu. Ketika suhu ruangan naik, berarti kipasnya saya nyalakan. Kalau suhu ruangannya dingin, kipasnya enggak saya nyalakan. Itu pakai Arduino bisa. Nah, saya jelaskan nanti dan saya simulasikan di Tinkercad itu tadi. Besok, di pertemuan minggu depan ya. Oke, itulah video pengajaran yang telah saya lakukan di mata kuliah sensor dan aktuator.
Terima kasih telah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.